Mr. President Trump comes and states that I want one like the Shahed. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran. Ia mendesak Teheran untuk kembali ke meja perundingan terkait program nuklirnya atau bersiap menghadapi operasi militer Amerika Serikat. Trump bahkan menegaskan bahwa jika serangan kembali terjadi, skalanya akan jauh lebih dahsyat dibandingkan serangan sebelumnya. Ancaman ini muncul bertepatan dengan tibanya gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln di kawasan Timur Tengah. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key. Keyakinan Trump tampaknya bertumpu pada superioritas militer negaranya, seolah percaya bahwa tekanan kekuatan dapat memaksa Iran menyerah tanpa perlawanan berarti. Namun, respon Teheran justru bergerak ke arah sebaliknya. Iran menaikkan tensi dengan mengerahkan kapal induk drone sebagai jawaban langsung atas kehadiran kapal induk Amerika di kawasan tersebut. Di tengah atmosfer tegang yang membuat banyak pihak menahan nafas, Korps Garda Revolusi Islam bahkan secara terbuka memamerkan armada drone mereka, disertai sindiran yang ditujukan langsung kepada Presiden Donald Trump. Mr. President Trump comes and states that I want one like the Shahed 136. Jika eskalasi ini terus berlanjut tanpa kendali, kemungkinan pecahnya perang terbuka antara kedua negara bukan lagi sekadar skenario hipotesis. Dan saat itu terjadi, pertanyaan besarnya pun muncul. Akankah Iran berakhir tertekan dan terisolasi seperti Venezuela? Ataukah justru Amerika Serikat akan mengulang pengalaman pahitnya ketika terjebak dalam perang panjang melawan Vietnam? Situasi mulai memanas ketika kapal induk USS Abraham Lincoln milik Amerika Serikat terpantau meninggalkan wilayah Pasifik Barat. Langkah ini pun memicu kecurigaan bahwa Washington tengah menyiapkan respon serius atas meningkatnya ketegangan dengan Iran. Dugaan tersebut akhirnya terbukti. Setelah sempat menghilang dari pemberitaan selama beberapa hari, USS Abraham Lincoln dilaporkan telah memasuki kawasan Timur Tengah lengkap dengan rombongan kapal pendukungnya, mulai dari kapal penjelajah bersenjata rudal, kapal pertahanan udara, hingga kapal perusak atau fregat yang berfungsi memburu ancaman kapal selam. Kapal induk ini tidak datang sendirian tanpa taring. Di geladaknya, USS Abraham Lincoln membawa sejumlah jet tempur siluman F-35C. Dan kini, seluruh gugus tempur tersebut resmi berada di bawah kendali Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Apakah pengerahan ini dimaksudkan semata-mata sebagai sinyal intimidasi kepada Iran? Atau sebagai persiapan menghadapi skenario konflik yang lebih serius? Masih menjadi tanda tanya. Namun yang jelas, kehadiran kapal induk ini telah mendorong hubungan Amerika Serikat dan Iran ke fase ketegangan paling genting saat ini. Kehadiran USS Abraham Lincoln kemudian dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Dalam pertemuannya dengan Senat, Rubio memaparkan alasan di balik keputusan Presiden Donald Trump mengirim kapal induk tersebut ke Timur Tengah. Ia menyoroti posisi sekitar 40.000 prajurit Amerika Serikat yang saat ini bertugas di kawasan itu, yang menurutnya berada dalam jangkauan serangan ribuan drone serta rudal balistik jarak pendek milik Iran. Nah, atas dasar itu, Rubio menyebut pengerahan kapal induk ini sebagai langkah pencegahan untuk melindungi keselamatan pasukan Amerika Serikat. Rubio juga menambahkan bahwa kehadiran USS Abraham Lincoln memungkinkan Washington melakukan reaksi cepat apabila Iran memulai serangan terhadap instalasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Amerika untuk memastikan keamanan Israel tetap terjaga dari ancaman serangan Iran. For us to conceive
that an operation that lasted about 4.5 hours and was a law enforcement operation to capture. Langkah Washington mengirim gugus tempur ke Timur Tengah tampaknya tidak menghasilkan efek psikologis seperti yang mungkin diharapkan Presiden Trump. Alih-alih ciut nyali, Iran justru menunjukkan sikap sebaliknya. Sebagai negara dengan kapabilitas persenjataan yang terus berkembang, Teheran tampak lebih siap menghadapi kehancuran dalam konflik terbuka daripada dipaksa menyerah oleh tekanan geopolitik Amerika Serikat. Karena itulah, ketika kabar pengerahan kapal induk Amerika Serikat mulai menyebar, Iran segera bergerak menyiapkan menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Salah satu sinyal awalnya muncul dari sektor penerbangan sipil. Iran mengeluarkan pemberitahuan kepada penerbang yang berkaitan dengan keselamatan navigasi udara menyusul rencana aktivitas militer bersenjata di kawasan Selat Hormuz. Dalam pemberitahuan tersebut dijelaskan bahwa latihan militer dengan tembakan langsung akan dilakukan di sekitar selat strategis itu. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 hingga 29 Januari. Di dalam wilayah latihan berbentuk lingkaran dengan radius 5 mil laut. Iran juga menetapkan pembatasan ruang udara di zona tersebut, mulai dari permukaan hingga ketinggian 25.000 kaki yang dinyatakan berbahaya selama latihan berlangsung. Pesan di balik langkah ini cukup jelas. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengunci Selat Hormuz jika konflik pecah. Sebuah tindakan yang secara otomatis akan memutus jalur pasokan minyak dunia dan mengguncang perekonomian global. Di saat yang sama, ini menjadi pernyataan sikap atas kehadiran kapal induk Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak berselang lama, laporan penilaian intelijen mulai beredar. Iran disebut telah memperkuat garis pantai selatan negaranya dengan menempatkan unit-unit elit Korps Garda Revolusi Islam. Dari rangkaian informasi itu, terungkap bahwa salah satu aset utama yang dikerahkan adalah kapal induk drone Shahid Bagheri. Berbagai narasi pun kemudian muncul, menyebut kehadiran kapal ini sebagai bagian dari respon langsung Iran terhadap USS Abraham Lincoln, bahkan diproyeksikan sebagai penyeimbang terhadap kapal induk Amerika tersebut. Namun, pertanyaan besarnya tetap mengemuka. Seberapa jauh kapal induk drone ini benar-benar mampu menghadapi kekuatan kapal induk Amerika Serikat? Para analis militer menilai kegelisahan Washington muncul bukan karena ukuran Shahid Bagheri yang kini berlayar ke kawasan Hormuz, melainkan karena pola serangan drone asimetris Iran. Strategi ini dinilai berbahaya karena mampu menekan pertahanan laut Amerika yang sangat canggih. Iran tidak bertumpu pada teknologi mahal, tetapi pada jumlah besar dan biaya rendah. Dengan melepaskan ratusan drone kamikaze murah secara bersamaan, tekanan saturasi ini dapat membanjiri radar dan melumpuhkan sistem pertahanan mutakhir, termasuk sistem tempur Aegis yang digunakan kapal induk dan kapal perusak Amerika Serikat. Secara fisik, Shahid Bagheri memiliki dimensi yang mendukung peran tersebut. Kapal ini membentang sekitar 240 meter dengan lebar mencapai 32 meter, memungkinkan pengangkutan 30 hingga 60 unit drone dari berbagai tipe dalam satu waktu. Muatannya mencakup drone serang jarak jauh seperti Shahid 129 dan Mohajer 6, drone loitering munition Shahid 136, serta sejumlah varian dari seri Ababil. Komposisi ini menegaskan bahwa kapal induk drone tersebut dirancang untuk menopang strategi serangan asimetris Iran. Nah, jika ditelusuri lebih jauh, daya gentarnya justru terletak pada spesifikasi internalnya. Shahid Bagheri tidak dibangun sekadar sebagai wahana peluncur UAV, melainkan sebagai sistem tempur laut yang lengkap. Di atasnya tersedia stasiun pengisian bahan bakar khusus drone, fasilitas operasi pesawat amfibi, serta dek helikopter.
Untuk perlindungan, kapal ini dilengkapi sistem pertahanan udara jarak pendek hingga menengah, sementara operasionalnya dikendalikan melalui menara kontrol penerbangan dan perangkat intelijen terintegrasi. Kemampuannya tidak berhenti pada operasi udara. Shahid Bakheri juga mampu membawa dan mengoperasikan berbagai jenis drone sekaligus kapal selam berpemandu. Di ranah peperangan elektronik, kapal ini dilengkapi sistem identifikasi spektrum sinyal elektronik yang memungkinkan pelaksanaan electronic warfare dan SIGINT secara menyeluruh. Di sisi persenjataan, Shahid Bakheri tidak datang dengan tangan kosong. Di atasnya itu ada meriam, ada senjata permukaan ke permukaan jarak jauh sampai rudal jelajah permukaan ke permukaan. Paket ini membuatnya bukan cuma sanggup menekan target di laut, tetapi juga memberi ancaman terhadap pesawat berukuran kecil dan bahkan sistem pertahanan udara pihak lawan. Nah, karena itulah kapal ini kerap dinilai sebagai ancaman yang benar-benar nyata bagi Amerika. Ada yang mengira respon Iran hanyalah gertakan, sekadar pesan agar Amerika Serikat menahan diri dan tidak melanjutkan agresi militernya. Namun gambaran itu tidak sepenuhnya tepat. Iran justru memilih jalur provokasi yang jarang dilakukan, menghina Amerika, terutama Presiden Trump, secara terbuka lewat sebuah acara televisi. Di acara itu, IRGC memamerkan sejumlah drone, termasuk Shahid 136 yang sudah lama dipandang sebagai ancaman serius bagi Amerika Serikat dan para sekutunya. Tetapi, momen yang paling menyita perhatian itu justru muncul di sela presentasi. Salah satu pihak dari IRGC melontarkan sindiran bahwa Trump ingin membuat versi Shahid 136 buatan Amerika Serikat sendiri. Mereka lalu menegaskan rencana itu kandas, karena menurut klaim mereka, Amerika Serikat tidak mampu memproduksi drone kamikaze sekelas Shahid 136 dengan biaya serendah itu. I want one like the Shahed 136. They build their version. And he complains it's too expensive, he says. Dan di titik ini, banyak pengamat mengakui satu hal. Drone murah Iran memang sudah lama menjadi masalah bagi Amerika Serikat. Para ahli pun menyoroti ketimpangan biaya yang merugikan Amerika Serikat karena untuk menembak jatuh drone berbiaya rendah itu, mereka sering memakai pencegat mahal dan sangat canggih. Ketidakseimbangan ini pun makin terasa ketika Iran menjalankan serangan asimetris berbasis volume. Sekarang publik hanya bisa menunggu apakah ketegangan ini akan bergeser menjadi perang habis-habisan. Masih ada percaya jalur perundingan tetap mungkin ditempuh. Namun jika melihat suhu konflik yang terus naik, makin sulit membayangkan kedua negara bisa duduk berhadapan untuk benar-benar membahas perdamaian. Nah, menurut kalian, ini akan berakhir kemana?